max-nya yang tertera IOH max. IOH max-nya bisa dilihat di situ. Tanda negatif itu menunjukkan arah aja, berarti dia meninggalkan komponen, ya, meninggalkan gate-nya. Gate NAND ini ya, isinya NAND. Kemudian IOL max-nya berapa? 8 mA. Ya. Kemudian POH-nya berapa? Minimum 2,7 volt. Tipikal, ini ada tipikal ya. Tipikal itu biasanya atau umumnya. Ya. Umumnya dia 3,5 volt. Umumnya begitu. Kemudian VOL, tipikalnya 0,35 volt, maksimumnya 0,5 volt. Ya. Ini dilihat di datasheet. Ya. Kemudian untuk IC74LS04 isinya 6 buah not gate. IIH max-nya berapa? 20 mikroampere. IIL max-nya berapa? Min 0,4 mA. Kemudian VIH-nya berapa? Minimum 2,0 volt. VIL-nya max-nya 0,8 volt. Jadi besaran-besaran ini Anda tinggal mengambil dari datasheet-nya. Kemudian berapa disipasi rata-rata IC74LS00. Ya. Kita lihat di situ, kita ambil adalah ICC. ICCL itu adalah arus yang masuk ke dalam IC pada saat semua outputnya berlogik 0. Sedangkan ICCH adalah arus yang masuk ke dalam IC pada saat semua outputnya berlogik 1. Ya. Kemudian kalau di situ ada ICCL dan ICCH, maka kan Anda bagi 2. Ya. Karena kan kita mencari disipasi daya rata-rata. Kan kita nggak tahu outputnya itu logiknya 0 atau 1. Ya. Maka di ICCL dan ICCH dijumlahkan, dibagi 2. Ya. Anda ambil nilainya, dibagi 2, 3. Oh, saya salah. Ini harusnya, oh benar ya. Oh, saya salah. Ini salah ya. Ini kan baru arusnya. Ini adalah ICC-nya. Disipasi dayanya berarti tegangan dikali arus. Sama dengan tegangannya biasanya 5 volt. 5 volt dikali 3 berarti 15 miliwatt. Ya, saya salah ya. Harusnya ini adalah ICC. Ini harusnya ICC. Setelah ICC terdapat 3 mA. Kemudian disipasi daya rata-ratanya baru Anda kalikan V kali E. Tegangannya 5 volt dikalikan dengan I-nya 3 mili. Jadi 15 miliwatt. Ya. Anda perbaiki atau Anda coret-coret di catatanmu. Itu untuk nomor 3, itu PD-nya itu sama dengan ICC. Ya, ICC, arus rata-ratanya. Sedangkan nanti PD-nya, PD rata-rata adalah tegangan kali arus rata-rata. Berarti 5 volt kali 3 mA sama dengan 15 miliwatt. Ya. Sama salah ya dia, itu hanya PD sama dengan V kali ICC. Ya. V-nya 5 volt kali 3 mA. Sama dengan 15 miliwatt. Ya. Diperbaiki. Ya. Saya kurang lihat, ini harusnya ICC 3 mA, kemudian PD sama dengan V kali I. Kemudian yang nomor 4, nah, berapa noise margin-nya? Noise margin adalah rentang tegangan yang diperbolehkan, ya, terjadi perubahan yang masih bisa ditolerir. Ya. Jadi, noise margin saat tinggi dan noise margin saat rendah. Ya. Berapa tegangan yang diperbolehkan berubah ya, di dalam perjalanan antara output ke input ini. Ya, ini ya. Ada noise ya, ini noise-nya. Apa yang menyebabkan noise? Bisa frekuensi tinggi, bisa tegangan tinggi yang ada di sekitar rangkaian logik itu. Ya. Tegangan noise saat dia tinggi sama dengan VOH minimum
dikurangi VIH minimum. Ya. Anda ambil, Anda cari VOH minimumnya berapa? 2,7 volt. Dikurangi dengan VIH minimumnya untuk not gate 2 volt. Sama dengan 0,7 volt. Ya. Ini adalah noise margin tinggi. Sedangkan noise margin rendah, ini adalah VIL max dikurangi VOL max. Ya. VIL-nya siapa? VIL-nya 7404. VOL-nya siapa? VOL-nya 74 LS00. Ya, Anda ambil 0,8 dikurangi 0,5 sama dengan 0,3 volt. Ya. Ini adalah besaran noise margin saat tinggi 0,7, saat rendah 0,3 volt. Ya. Kemudian menghitung fan out atau faktor pembebanan. IC74LS00. Ya. Pada saat NAND gate itu berlogik tinggi, berapa fan out-nya? Jadi berapa kemampuan dia fan out-nya dibebani, ya, output-nya dibebani. IOH dibagi standar untuk tinggi itu 40 mikroampere untuk menghitung unit load-nya. Maka dilihat dari datasheet 0,4 mili dibagi 40 mikro, ya, untuk tinggi itu standarnya 40 mikroampere, ya, sehingga fan out-nya 74 LS00 saat output-nya berlogik tinggi itu memiliki kemampuan 10 unit load. Ya. Fan out-nya 10 unit load. Kemudian pada saat rendah berapa fan out-nya? IOL dibagi standarnya untuk unit load saat rendah 1,6 mA, ya, dimasukkan. Maka saat rendah dia memiliki fan out sebesar 5 unit load. Ya, jadi fan out-nya suatu gate itu antara rendah dan tinggi kadang-kadang sama, kadang-kadang tidak sama. Ya, ini kebetulan tidak sama. Saat tinggi dia memiliki kemampuan fan out 10 unit load, saat rendah dia memiliki kemampuan fan out-nya 5 unit load. Ya. Kemudian fan in-nya. Ya, fan in-nya dihitung. Fan in-nya. Fan in-nya untuk 74 LS04. Ya. Kalau fan in berarti yang dilihat adalah input, bagian input, ya, sehingga pada saat tinggi dia memiliki fan in, IIH dibagi standarnya 40 mikro, kita masukkan 0,5 unit load, ya. Kemudian saat rendah juga kita masukkan IIL-nya berapa, 0,4 dibagi standarnya 1,6 mA sama dengan 1/4 unit load. Ya. Fan in-nya ini juga berbeda. Saat tinggi setengah unit load, saat rendah dia 0,25 unit load, ya, 1/4 unit load. Ya, ini. Kemudian yang nomor 7, berapa jumlah input not 740 LS04 yang dapat didorong oleh NAND 74 LS00. Jadi outputnya ini adalah dari NAND, ya, digunakan untuk mendorong input not, ya. Kemudian berapa jumlah yang bisa dipasangkan atau dihubungkan ke output NAND, ya. Kita hitung dulu jumlah bebannya saat tinggi, ya. Pada saat tinggi NAND itu bisa dibebani berapa buah? Oh, saya fotonya keliru, ya. Anunya ini motonya keliru, ya. Kurang lebar, kurang ke kanan, ya. Fan out-nya 74 LS00 dibagi dengan fan in-nya 74 LS04 saat tinggi, yaitu 10 unit load dibagi setengah unit load. Ini di sini harusnya ada, ya, sama dengan 20 unit load, ya, kepotong. Ya. Ini ada kayak tambahan di sini, ya. Berapa input not yang bisa dihubungkan ke outputnya NAND? Ini harusnya ini kepotong ini, ya. Ini sama dengan 20 buah. Ini di sini ada 20 buah, ya. Kemudian pada saat rendah
fan out per fan in, ini 5 unit load dibagi 1/4 unit load, sama dengan 20 buah. Ya. Sehingga jadi jumlah input node yang dapat di driver output NAND sebanyak 20 buah. Ya. Ini 20 buah di sini. Oh, kepotong. Ya, kepotong. Ini kepotong ya, ngopinya kepotong. Makanya kok tulisannya besar. Ya, kemudian yang terakhir nomor 8, berapa propagasi delay atau waktu tunda untuk gate node 74LS04 ya. TPD-nya Anda ambil perubahan ya, tempus saat dia berubah dari rendah ke tinggi ditambah perubahan dari tinggi ke rendah dibagi 2 ya. Kebetulan dua-duanya 15 nanosecond dijumlahkan sama dengan 15 nanosecond. Ya, dibagi 2 sama dengan 15 nanosecond. Sudah? Untuk soal nomor 1, itu mudah, Anda tinggal mengambil itu besaran-besaran di datasheet, Anda masukkan ke hitungan, kemudian Anda hitung. Ya. Kemudian biasanya kalau datasheet itu produknya berbeda, itu ada perubahan, ada agak perbedaan sedikit, ya, ada perbedaan besaran tapi sedikit. Ya. Ada yang ditanyakan untuk latihan 1? Untuk latihan 1 tadi ada ralat ya untuk soal nomor 3 dan soal nomor 7 itu jawabannya kepotong sedikit ya. Itu sama dengan 20 unit load 20 buah dua-duanya. Saat tinggi 20 buah, saat rendah juga bisa dibebani 20 buah input node ya. Sehingga di sini node yang bisa dihubungkan ke output NAND sebanyak 20 buah. Nanti kalau misalnya didapatkan jumlah bebannya nilai yang kecil dari duanya. Ya, dari keduanya nilai itu Anda ambil yang kecil. Ya, sehingga pada saat tinggi dia mampu dibebani, saat rendah juga mampu dibebani. Ya. Kemudian kalau bebannya lebih dari kemampuannya, kalau bebannya itu lebih dari kemampuannya, maka nanti rangkaian tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, harusnya dia mengeluarkan logik 1, nanti sampai di beban yang banyak, dia jadi turun level tegangnya jadi 0. Ya. Ya. Kalau seperti itu kan nanti fungsi rangkaiannya akan terjadi kesalahan. Ya. Dan ada yang ditanyakan? Saya harapkan semuanya sudah sudah menghadapi pekerjaannya masing-masing dengan alat tulis ya, pensil atau ballpoint. Jadi nanti kalau ada salah bisa diperbaiki. Ya. Kemudian kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke soal nomor latihan 2. Ya. Latihan 2 ini ada 74 LS112. Di dalamnya ada 2 buah JK flip-flop. Ya. Kemudian di sini untuk disuruh menghitung berapa fan out-nya. Ya. Berapa fan out-nya untuk output key FF, key-nya flip-flop. Ya. Ini saat tinggi ya, high itu berarti saat outputnya berlogik 1, berapa fan out-nya. Anda ambil IOH dibagi standar tingginya 40 mikro, Anda masukkan besarannya 0,4 mA dibagi 40 mikro sama dengan 10 unit load. Ya. Kemudian pada saat rendah juga Anda ambil ini di datasheet, IOL-nya 8 mA dibagi standarnya saat rendah 1,6 mA, ya. Standarnya pembebanan, ya. Fan out 1,6 sama dengan 5 unit load. Ya. Ini berbeda. Begitu pula untuk fan in, ya. Fan in-nya dicari saat tinggi, ya. Anda ambil di datasheet IIH-nya berapa, 80 mikro,
dibagi 40 mikro sama dengan 2 unit load saat tinggi, fan in saat tinggi. Kemudian fan in saat rendah, Anda ambil IIL-nya, ya, dibagi standarnya 1,6 mA, ya, sama dengan setengah unit load. Ya. Kemudian fan in input clear, ya, fan in-nya untuk input clear, ya, karena kan JK flip-flop punya CD, input clear itu CD, clear direct. Ya. Anda hitung saat tinggi berapa, Anda masukkan IIH-nya untuk input clear, Anda ambil 60 mikro dibagi 40 sama dengan 1,5 unit load. Saat rendah, Anda ambil IIL, jadi IIH dan IIL-nya ini adalah miliknya input clear. Ya. Nanti dia punya nilai IIH dan IIL yang berbeda dengan IIH dan IIL-nya input J dan K. Ya, nanti dilihat khusus untuk input clear, karena kita mencari fan in-nya input clear. Ya, Anda ambil sama dengan setengah unit. Ya. Kemudian jumlah input clock yang dapat dibebankan ke output key flip-flop. Jadi misalnya begini, key flip-flopnya ini nanti outputnya dihubungkan ke input clock. Ya, input clock beberapa JK flip-flop. Dan berapa input clock yang bisa dihubungkan ke output key flip-flop, ya kita hitung. Ini lihat di sini. Saat dia tinggi, fan out dibagi fan in. Jadi fan out-nya key saat tinggi, fan in-nya clock saat tinggi, dimasukkan toh. Ini 10 unit load dibagi 2 unit load, 5 buah. Kemudian pada saat rendah, fan out-nya key saat rendah diambil, fan in-nya clock saat rendah diambil. Ya, 5 unit load dibagi setengah unit load sama dengan 10 buah. 10 buah, di sini Anda perhatikan jumlahnya berbeda. Saat tinggi dia mampu dibebani 5 buah, saat rendah dia mampu dibebani 10 buah input clock. Ya. Karena di sini ada dua nilai yang berbeda, maka Anda ambil yang kecil. Ya, seperti ini, maka Anda ambil yang 5. Ya. Jadi jumlah input clock yang dapat di-deliver atau dihubungkan ke output key sebanyak 5 buah input clock. Ya, begitu. Ini kalau berbeda jumlah bebannya, maka Anda ambil yang kecil. Sekarang nomor 2. Nomor 2. Ya, saya lihat angkanya dulu. Ya. Soal nomor 2. Seperti ini. Soal nomor 2, ini 74 LS112. Ini dia dihubungkan ke 8 buah input TTS standar 74 silang-silang. Ya, TTS standar. Ya. Di sini berapa input yang bisa dihubungkan ke output key. Ya, maksudnya begitu. Oke, kita lihat. Nah, ini saat output key flip-flop dibebani 8 buah input TTL 74 silang-silang, maka di sini tadi di atas sudah kita cari fan out-nya key flip-flop 74 LS112, saat tinggi dia memiliki kemampuan 10 unit load, saat rendah dia memiliki kemampuan 5 unit load. Sedangkan fan in IC 74XX 74 standar ini ya. Ini kan kalau tidak ada hurufnya itu berarti standar. Kalau LS berarti ini low short K, ya low short K ini. Kalau ini kan standar, tidak ada hurufnya. Untuk fan in IC TTS standar, dia memiliki fan in saat tinggi 1 unit load, saat rendah juga 1 unit load. Ya. Maka jumlah beban, ya, karena tadi kan dia dihubungkan dengan 8 buah input TTS standar 74XX. Karena 8, maka jumlah bebannya, karena ada 8 buah tadi, 8 kali 1 unit load sama dengan 8 unit load, 8 kali beban rendahnya 1 unit load sama dengan 8 unit load. Ya. 8-nya ini karena output key
flop tadi dihubungkan ke input 8 buah IC TTL standar. Ya, sehingga jumlah bebannya jadi 8 kali fan in tinggi dan fan in rendah. Kebetulan sama 8 unit. Ya. Ini kemudian saat output berlogik 1 mampu menerima beban 8 buah input karena pada saat dia tinggi kan dia memiliki kemampuan dibebani 10 unit load. Karena bebannya tadi hanya 8 unit load, berarti output key flip-flop mampu dibebani 8 buah input TTL standar. Tetapi pada saat rendah tadi mana? Ya, pada saat rendah ya jumlah bebannya 8 unit load. Sedangkan dia hanya punya 5 unit load. Ya. Dia hanya memiliki kemampuan 5 unit load, tetapi dia dibebani 8 unit load kan jadi tidak mampu. Ya. Tidak mampu. Jadi pada saat berlogik 1 dia mampu menerima beban, tetapi pada saat output berlogik 0 tidak mampu menerima beban. Ya. Jadi kesimpulannya ini, output key flip-flop 74LS112 tidak mampu dibebani 8 buah input TTL standar 74XX. Ya, jadi di rangkaian 2 tadi, output key flip-flop tidak mampu dibebani 8 buah input IC TTL standar. Ya. Ini yang nomor 2. Ya. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 itu pertanyaan apa? Sebentar saya lupa. Nah, ini sekarang untuk rangkaian yang sama, ini saya ganti dengan menggunakan NAND seri 74LS37. Ya. Kemudian pertanyaan, samakah fungsi rangkaian soal nomor 2 dengan soal nomor 3 tadi? Nah, namanya kan ini. Kemudian ini. Ya. Ini sama. Kenapa sama? Karena NAND ini kan difungsikan sebagai NOT. Key NOT dinotkan, dan outputnya sini sama dengan key. Ya, sama dengan di sini. Ya. Jadi untuk yang soal nomor 3A, samakah fungsi rangkaian soal nomor 2 dengan soal nomor 3? Sama. Ya. Karena diambilnya dari key NOT flip-flop, kemudian dinotkan, maka outputnya NAND itu sama dengan key. Ya, sehingga fungsinya sama. Kemudian mampukah output NAND dibebani 8 buah input TTL standar? Kita lihat. Sini. Ya. Kalau nanti 3A, fungsi rangkaian soal nomor 3 sama dengan rangkaian soal nomor 2. Karena NAND 74LS37 difungsikan sebagai NOT gate dan input JK flip-flop yang diambil, inputnya diambilkan dari output inversi key NOT. Sehingga output NAND sama dengan output key flip-flop. Ya, sehingga tidak merubah fungsi. Penambahan NAND 74LS37, ya, penambahan ditaruh di key NOT flip-flop. Ya, fungsinya sama. Ya. Karena key NOT dinotkan sama dengan key. Kemudian sekarang mampukah dia dibebani 8 buah input TTL standar? Ya, kita lihat S74LS37, ya. Anda cari datasheet-nya, Anda ambil atau Anda cari fan out-nya. Ya. Anda cari fan out-nya untuk 74LS37 saat tinggi H. Anda ambil IOH dibagi dengan standar tingginya itu 40 mikroampere, ya. Faktor pembebanan standar tinggi, keadaan tinggi dibagi 1,2 mili dibagi 40 mikro sama dengan 30 unit load. Besar sekali. Kemudian pada saat rendah, Anda ambil IOL-nya dibagi standarnya 1,6 mA sama dengan 15 unit load. Sedangkan bebannya tadi kan 8 unit load. Ya. Jadi pada saat tinggi, dia memiliki kemampuan 30 unit load digunakan untuk mendorong 8 unit load, kan berarti dia kuat, ya, mampu.
Ya, dia memiliki kekuatan 30, tapi digunakan hanya 8, maka mampu saat tinggi. Begitu pula saat rendah, dia memiliki kemampuan pengumpulannya 15 unit load, tetapi dipakai 8 unit load, maka dia mampu. Ya. Sehingga di sini, saat output NAND berlogik 1 maupun berlogik 0, mampu dibebani 8 buah input TTL74XX atau TTL standar. Ya. Mampu ya, karena 30 digunakan 8, 15 digunakan 8. Ya, jadi dia mampu. Kemudian soal nomor 4. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Nah ini. Soal nomor 4. Ini ada input clock ya, dengan besaran seperti ini, besaran-besarannya seperti ini. Ya. Yang A, clock ini reliabelkah? Reliabelkah itu berarti mampu mengaktifkan input clock atau tidak? Ya, begitu. Pulsa yang A, B maupun C. Ya, kita lihat jawabannya. Untuk yang A dia memiliki pulsa seperti ini. Pulsa seperti ini diinputkan atau dihubungkan ke input clock-nya 74LS112. Perhatikan, wah, kok seperti ini. Logik 0-nya 0 volt, nggak masalah. Logik 1-nya 1,6 volt. Kemudian dilihat di datasheet. Ya. Dilihat di datasheet, pulsa ini tidak reliable karena tegangan saat berlogik 1 hanya 1,6 volt, sedangkan VIH clock minimumnya 2 volt. Ya. VIH minimum ini Anda lihat di bagian clock-nya. Ya. Tidak di bagian input J dan K, tapi Anda lihat di bagian VIH-nya input clock. Itu dia cukup besar, dia perlu 2 volt. Ya. Dia perlu 2 volt, minimum 2 volt. Sedangkan yang dimiliki oleh pulsa ini, pulsa A ini dia 1,6 volt. Maka meskipun pulsa clock ini Anda inputkan ke input clock-nya 74LS112, maka dia tidak pernah akan aktif. Sehingga key-nya tidak akan pernah berubah. Meskipun JK-nya berubah-ubah, key-nya tidak akan berubah karena input clock-nya tidak reliable karena logik satunya dia kurang dari VIH minimumnya. Ya, VIH minimumnya dia 2 volt. Sedangkan yang dimiliki pulsa clock itu hanya 1,6 volt. Ya, sehingga dia tidak reliable. Sehingga tidak bisa mengaktifkan input clock. Kemudian gambar yang pulsa yang B. Pulsa yang B diperhatikan seperti ini. Tegangan level tegangannya terpenuhi. Di sini 0, di sana logik satunya 4 volt. Terpenuhi karena kan minimumnya tadi 2 volt. Di sini pulsanya 4 volt, sudah mencukupi. Level tegangannya sudah mencukupi. Kemudian kita lihat ya. Kita lihat TP-nya. TP atau TW ya. TP atau TW, lebar pulsanya. TP atau TW. Ya, lebar pulsanya di sini. Pulsa ini tidak reliable karena memiliki TW atau TP atau lebar pulsa sebesar 10 nanosecond. Sedangkan TW minimum input clock itu 20 nanosecond. Ya, 20 nanosecond. Sehingga pulsanya ini tidak reliable. Kenapa tidak reliable? Karena lebar pulsanya, TW-nya ini kekecilan. Dia harusnya minimum 20 nanosecond. Ya, karena di sini hanya punya 10 nanosecond, maka pulsa B ini tidak reliable kalau diinputkan ke input clock flip-flop. Ya, jika flip-flop. Ini di sini. Nah, ya. Itu yang B. Kemudian yang C, kita lihat. Level tegangannya tercukupi 0, logik 1
1-nya 4, logic 0-nya 0, 0 dan 4 volt tercukupi. Kemudian lebarnya, TW-nya terpenuhi karena di sini 25 nanosecond. Kemudian sekarang parameter berikutnya ini frekuensinya. Ya, frekuensinya nah, terpenuhi karena dia harus memiliki TW, T periode ya, T periode itu harus lebih besar dari 33,3 nanosecond. 33,3 nanosecond. Ya, ini kan dia punya 35, sedangkan periode minimumnya ini adalah 33,3 nanosecond. Sehingga pulsasi ini reliable kalau diinputkan ke input clock-nya JK frequency. Ya, begitu. Kemudian Bu, di datasheet tidak ada periodenya adanya frekuensi. Adanya frekuensi, maka Anda ambil frekuensinya. Frekuensinya Anda ambil, Anda hitung T-nya. Anda ambil frekuensi Mach-nya, kemudian Anda hitung periodenya. Nanti ketemu T ini, ya, dibandingkan dengan T yang ini. Ya. Jadi untuk pulsasi terpenuhi semua, maka dia reliable kalau digunakan sebagai input clock. Itu soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5. Soal nomor 5, ini gambarnya ini seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Tuliskan persamaan output X, Y, Z, R, dan W. Ya, ini gampang karena ini adalah XOR, ini adalah NAND. Ya, ini NAND 2 kali. Ya. Sehingga persamaannya ya, X sama dengan A XOR B, kemudian baru dinankan dengan H. Ini ada garisnya ini, ya, garis atas sebagai NAND-nya. Ya. Begitu pula untuk Y, A XOR B dinankan dengan C, dinankan dengan K, dan seterusnya. Ini gampang ya. Kemudian yang W berarti yang bawah ini kan XOR ini dinankan dengan F, kemudian dinotkan, ini not itu sama dengan garis yang panjang juga, W, ya, untuk mendapatkan W, sehingga persamaan di output W ini, ya, ini NAND-nya, kemudian garis atas ini not-nya, NAND yang difungsikan sebagai not, ya, tinggal saling menghilangkan, tinggal ini. Ya. Itu persamaan output X, Y, Z, R, dan W. Kemudian pertanyaan berikutnya, mampukah XOR 74 LS86 dibebani 5 buah NAND 74 LS20? Kita hitung. Kita cari dulu berapa kemampuan fan out-nya 74 LS86. Ya. Ini cari di datasheet. Ya, datasheet. Nah, ternyata saat tinggi dia mampu dibebani 10 unit load, saat rendah dia mampu dibebani 5 unit load. Ya, begitu. Kemudian apa tadi? Ya. Kemudian kita cari fan in-nya untuk NAND 74 LS20. Ya. Ini per satu input. Saat tinggi, ya, dicari di sini, dimasukkan, ketemu setengah unit load. Saat rendah, 1/4 unit load. Kemudian perhitungan jumlah beban. Ya, perhitungan jumlah beban. Saat dia tinggi, saat output XOR-nya itu berlogik 1 tinggi, maka dia dibebani berapa buah input NAND. Ya, kita hitung di sini. Nah, saat dia tinggi, maka di sini berapa jumlah input NAND yang didorong oleh ini dihitung satu persatu karena dia berlogik 1. Ini kan nanti ada arus bocor di sini, ya, IIH-nya harus bocor, harus dihitung. Di sini masuk, di sini masuk, di sini masuk, maka dihitung 1, 2, 3, 4,
5, ini kan harus bocornya IIH, IIH-nya NEN ya, tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi pada saat tinggi, dia mendorong input 12. Inputnya NEN 12. Ya. Kemudian kita hitung di sini. Ya, maka di sini 12 kali setengah unit load sama dengan 6 unit load. Sedangkan pada saat rendah ini harusnya L ya, kepotong ini. Kepotong sedikit. Pada saat rendah dia mendorong berapa? Kita lihat. Pada saat dia berlogik rendah, ya, berapapun input yang digabungkan, itu fan in-nya tetap 1. Ini ketika dia dihitungnya 1. Dari sini 1. Ini kan 2, digabung 2. Dari sini 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Sehingga saat rendah dihitung, dia mendorong berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Mendorong 5 kaki NEN. Ya. Sehingga pada saat rendah, dia mendorong 5 kali 1/4. Karena masing-masing 1/4 ini ya, sama dengan 1/4 unit load. Ya, hati-hati di sini berarti permasalahannya di sini. Saat tinggi dia mendorong 12 input. Ya. Pada saat rendah dia mendorong 5. Ya, biasanya salahnya di sini. Salahnya di 2 ini. Ya. Kemudian dikalikan unit load-nya. Sehingga jumlah bebannya saat tinggi 6 unit load, saat rendah 1/4 unit load. Sedangkan kemampuannya saat tinggi dia 10 unit load, saat rendah dia 5 unit load. Ya. Jadi di sini output XOR 74LS86 saat project 1 mampu dibebani, ya, karena dia punya 10, kemudian dia digunakan untuk beban 6, ya, sehingga dia mampu. Begitu pula saat rendah, output XOR ini memiliki kemampuan 5 unit load, tetapi dia dibebani 1/4 unit load, ya, sehingga rangkaian di atas benar, ya, karena dia mampu dibebani. Mampu dibebani dengan 5 buah NEN 74LS 20. Kemudian soal nomor 6. Soal nomor 6. Soal nomor 6. Soal nomor 6. Soal nomor 6 ini Anda disuruh menghitung berapa R bias nolnya. Ini adalah digunakan untuk memberikan 0 pada saat saklar ini tidak ditekan. Tapi pada saat saklar ini ditekan, maka tekanan di N-nya jadi 5 volt, logik 1. Sedangkan pada saat saklar tidak ditekan, maka di R ini 0. Ya, logik 0. Dapat ground. Ini adalah master reset dari IC counter 74LS193. Jadi berapa besar R-nya ini? Ya. Kita menghitung R-nya. Ya. Nilai R yang dihubungkan ke input master reset dan ground, ya, itu berarti kita hitung Rmax-nya. Rmax, batasannya Rmax. Ya. Rmax. Rmax-nya kita hitung VIL-nya untuk input master reset. VIL max-nya 0,8 volt dibagi IL-nya 0,4 mili sama dengan 2 kilo. Ini adalah R maksimumnya. R maksimumnya, sehingga kita boleh memilih R yang dipasang bisa 1 kali 5, bisa 1 kilo, terserah. Ya, varian nilainya ini banyak. Ya, 1 kilo boleh, 1 kali 5 boleh, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian nomor 7. Nomor 7, nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 ini. Ada rangkaian di atas, ya. Ini.
Kenapa di sini bisa pulsa kotak? Kenapa di sini bisa kotak? Jawabannya, ya, kerja rangkaian, ya, tegangan AC jala-jala, ya, tadi kan itu kan melalui trafo. Melalui trafo, tegangan AC tersebut diturunkan menjadi 6,3 volt AC, ya, sebelum masuk dioda. Kemudian setelah lewat dioda, maka AC tersebut 6,3 volt AC tersebut dipotong. Nah, dioda kan memotong, dia menyearahkan. Jadi yang positif yang dilalukan, yang negatifnya dipotong, sehingga dia punya bentuk setengah gelombang DC, ya sudah DC. Jadi kalau di sini, nah, di sini AC sinus begini, ya, sinusoida, kemudian lewat dioda, maka untuk periode positif dilalukan, sedangkan periode negatif ditahan atau saklar. Kalau saklar ini diputus terputus, ya, R-nya besar sekali, ya, tidak dilalukan, ya, tidak dilalukan, sehingga di sini bentuknya setengah gelombang, ya, setengah gelombang seperti ini, setengah gelombang seperti itu, ya. Tegangannya adalah 6,3. Anda kalikan nilainya 0 dikalikan, jadi itu kan nilai RMS, puncaknya jadi kalikan 1,4, ya, jadi besar. Kemudian ini ada R yang sama besar terpotong, ya, jadi setengahnya di sini setengah, di sana setengah. Kemudian kalau ini tadi kan ceritanya dulu, ya, ini tadi kan setengah gelombang masuk ke not gate yang dilengkapi dengan rangkaian Schmidt trigger di dalam. Ini sehingga di sini meskipun di sini ada setengah gelombang, ya, setengah gelombang, ya, ada setengah gelombang di sini, ya, maka karena ini adalah not gate Schmidt trigger, outputnya pasti kotak, ya. Meskipun inputnya tidak kotak, setengah gelombang, tetapi outputnya not ini akan kotak seperti ini. Jadi dia bentuknya nanti pulsa kotak. Berapa frekuensinya? Frekuensinya sama dengan frekuensi jala-jala di sini, ya. Kalau di sini 60 pps, pull per second. Yang betul itu kalau pulsanya kotak itu namanya pps, pulse per second. Tapi orang menyebutnya lazim disebutkan biasanya ya 60 Hz, ya. Frekuensinya di sini sama dengan frekuensi yang ada di jala-jala. Ya, begitu ya ceritanya. Nah, sehingga di sini bisa membangkitkan pulsa kotak dengan frekuensi 60 Hz. Kenapa kotak? Karena di sini lewat not gate yang Schmidt trigger, meskipun inputnya setengah gelombang. Setengah gelombang, besarnya sama, ini karena R-nya sama. Nah, ini ya begitu. Ini sebagai penyearahnya. Di sini sinus, di sini sudah setengah gelombang DC. Nah, begitu. Ceritanya begitu. Kemudian pada saat diukur di titik X, diukur dengan menggunakan oskiloskop, ya, diukur dengan alat ukur namanya oskiloskop, maka tergambar setengah gelombangnya itu bentuknya seperti ini. Setengah gelombangnya bentuknya seperti ini, ya. Di sini 1 volt sampai 4 volt. Ya, setengah gelombangnya bentuknya seperti ini. Kemudian di output not gate itu kok dia tidak kotak, tetapi dia nol terus. Kenapa nol terus? Setelah dicek, ternyata di sini logic rendahnya di sini 1 volt. Ini 1 volt. Ya, 1 volt. Kalau di sana kan 4 volt masuk 1. Tapi logic satunya dia, logic nolnya dia 1 volt. Ya, tegangan di sini itu 1 volt. Karena di sini 1 volt sampai 4 volt, ini kan berarti tegangannya kan berjalan ke sini dari 1 volt sampai puncaknya 4 volt, kemudian mengurung-urung sampai 1 volt lagi, bergerak lagi, naik-naik lagi sampai 4 volt, kan gitu terus. Sehingga oleh not gate ini dianggap logic 1 terus. Ya. Oleh not gate dia dianggap logic
1 terus, sehingga output node ini dia 0 terus. Kan begitu. Kok nggak seperti teori yang diterangkan tadi, di situ harusnya pulsa kotak-kotak, itu pulsa kotak-kotak. Tetapi kalau dia 0 terus, ternyata setelah dicek tegangan di sini itu 1 volt paling rendah sampai 4 volt. Kemudian dicek berapa tegangan thresholdnya. Tegangan thresholdnya not gate ini ya, kita lihat di sini. Nah ini kan. Pada saat pengukuran di titik X terukur pulsa sebagai berikut dan 1 volt sampai 4 volt pergerakannya, maka dia dianggap logik 1 terus. Karena dia logik 1 terus, maka not gate-nya jadi berlogik 0 terus, tidak kotak-kotak lagi. Ya. Karena input not Smith trigger-nya memiliki besaran tegangan threshold-nya sebagai berikut. Tegangan ini didapatkan di datasheet. Ya. VT itu adalah tegangan threshold. Tegangan threshold itu artinya begini. Kalau VT plus ya, kalau VT plus itu maksudnya begini. Kalau tegangannya itu di atas VT plus, itu dianggap logik 1. Ya. Kan ini tidak kotak bentuk tegangannya. Bentuk tegangannya kan tidak kotak. Ya, tidak 101 logiknya. Tetapi dia kan graduasi, ya, perlahan-lahan gerakannya. Ya. Maka kalau VT-nya itu melebihi VT plus, tegangannya ini perjalanannya melebihi VT plus ini, maka dianggap logik 1. Tetapi kalau perjalanan mengecil-mengecil sampai VT min, maka di bawahnya VT min itu logik 0. Ya. Di bawahnya VT min itu logik 0. Kalau di atasnya VT plus itu logik 1. Ya. Kemudian dilihat di datasheet, ternyata di sini VT min-nya 1 volt. Ya. Kenapa 1 volt ini tidak bisa menyatukan not gate? Ya, karena kan dia sudah di atas mak, sama dengan mak ya, sama dengan mak. Dia belum harusnya di bawah sedikit, ya, harusnya kurang dari 1 voltnya. Kalau tipikalnya dia harusnya 0,8. Ya, 0,8. Kalau 0,8 pasti dia logik 0. Ya. Begitu pula untuk VT plus-nya minimumnya 1,4. Tapi tipikalnya 1,6 volt. Ya, maksimumnya 1,9. Kalau sudah di atas 1,9 pasti dianggap logik 1. Ya begitu ya, meskipun ini sudah pas persis, sudah sama fit threshold-nya, ya, tapi not gate-nya masih belum menganggap itu logik 0. Ya. Makanya ini harus dikecilkan. Ya. Bagaimana cara mengecilkan 1 volt? Yaitu nilai R4K7 yang bagian bawah itu diperkecil. Ya, diperkecil sedikit nggak apa-apa, nanti tegangan 4 voltnya berkurang sedikit nggak apa-apa. Ya. Ini yang di sini tadi gimana? R yang di sini diperkecil. Ya. Misalnya 3x3 boleh. Ini kan pembagiannya jadi nggak rata ini. Pembagiannya jadi nggak rata, nggak apa-apa. Di sana besar sedikit nggak apa-apa, di bawahnya kecil sedikit nggak apa-apa. Sehingga level batas 1 voltnya ini agak mengecil. Ya, begitu. Nah, begitu untuk soal latihan 2. Nah, soal latihan 2. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan soal latihan 2? Soal latihan 2. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan ke soal latihan 3. Ya. Kemudian nanti ya, nanti saya akhiri sampai jam 2:05. Ya, jam 2:05 karena saya janjian dengan kelas yang AB. Kelas AB kemarin dari Rebo harusnya itu kan saya ada keperluan luar kota, jadi saya cancel yang hari Rebo, saya ganti ke jam 2 hari ini. Saya pikir sudah selesai, tapi kok nggak selesai. Ya. Nanti saya berakhir di jam 1:55 ya. Udah, kita lanjutkan untuk soal latihan soal latihan 3. Ya, soal latihan 3. Soal latihan 3.
Seperti ini. Seperti ini. Hitung kembali R yang di sini, RP1, di sini RP2. R di sini dan R di sini. RP1 di sini, RP2 di sini. Kita hitung. Kita ruginya ini untuk mencari RP min dan RP max. RP dan RP max. Kemudian SI7401. SI7401 ini adalah NaN open collector. Kita cari berapa fan in-nya, fan in bagian input ya, hanya berapa? Ini, di sini 20 mikroampere dibagi 40 mikroampere sama dengan setengah unit load. Saat rendah, IIR kita masukkan 1/4 unit load. Dan berapa faktor pembebannya? Ini berarti saya mencari ini. Saya tadi mencari ya, bandingnya di sini. Ya. Di bagian ini. Karena saya mau menghitung RP1 yang ini. Ya. RP1 yang itu. Ini. Nah, N2-nya berarti saat rendah, dia kan hanya satu kali. Meskipun inputnya NaN, kedua inputnya NaN itu digabung jadi satu, saat rendah dia dihitung satu kali. Ya, 1 unit load. Tetapi pada saat tinggi dia dihitung 2. Ya, dihitung 2. Jadi arus bocornya dihitung 2 kali saat tinggi. Kita kalikan sehingga ini ya, ini adalah jumlah pembebanannya di RP1. Nih. Kemudian berapa RP1 minimumnya? Tinggal masukkan aja. 5,5 volt dikurangi ini POR 0,35 volt, dimasukkan ini, maka ketemu R-nya 677 ohm. Kemudian berapa RP1 maksimumnya? Hitung-hitung jadi 2,9 kilo. Nah, itu. Kemudian dipilih RP-nya berapa? RP1-nya karena di situ tadi antara 2,9 kilo sampai 677 ohm, maka Anda boleh memilih R di rentang ini. Ya. Rentang itu Anda boleh 1 kali 5 boleh, 1 kilo juga boleh. Kalau di dalam rangkaian tadi kan 1 kilo. Ya. Kemudian berapa RP2-nya? RP2-nya bebannya berapa? Bebannya nggak ada ya sudah bebannya. N2-nya berapa ini? N2-nya nggak ada di sini. Ya, N2-nya 0. N2-nya nggak ada, N2-nya 0. Ya, maka dipilih 000. Dengan bagi, maka 644 ohm sampai 10 kilo ohm. Wah, besar sekali ini range-nya. Terserah Anda mau pasang berapa boleh. 1 kilo pun juga boleh. 1 kilo boleh, 2K2 boleh, 5 berapa? 4K7 boleh. Nah, yang jelas pilih yang standar. Ya. Kalau misalnya mau respon lebih cepat, maka Anda deket-deket yang minimum. Kalau Anda ingin daya yang rendah, Anda deket-deket yang max. Ya. Tapi Anda boleh bergerak di sini. Sudah selesai. Sudah selesai kan? Oh belum, masih ada satu lagi. Masih ada lagi satu ya. Masih ada satu lagi ternyata. Latihan 3 soalnya 2. Oh ya ini. Menghitung berapa RS-nya ini. RS-nya ini. Ya. Itu kalau veletnya dalam kondisi forward itu berarti di sini positif, di sini negatif, atau dalam kondisi LED menyala. Saat kapan LED menyala? Kalau di sininya 0, kan di sini harusnya 0. Ya, yaitu tegangan dropnya 2,4 volt, ya. Tegangan LED-nya 2,4 volt, sedangkan arusnya dibatasi 20 mA sampai arus maksimumnya 30 mA. Kalau arusnya lebih dari 30 mA, LED-nya akan putus. Ya. Maka LED-nya dibatasi dari ini. Kalau arusnya kurang dari 20 mA, maka LED-nya nyalanya redup, lebih redup maksudnya begitu. Kalau arusnya kecil, maka arusnya LED-nya redup. Tapi kalau arusnya terlalu besar, LED-nya akan cerah sekali nyalanya dan cepat putus. Ya. Supaya tidak putus
maka Anda pilih arusnya itu di rentang 20 mili sampai 30 mili. Ya, maka dihitung ya, berapa tegangan yang angka pertama kita lihat dulu pada saat kapan LED itu menyala. Kalau output not 7406 itu berlogik 0. Berapa level tegangannya saat dia berlogik 0? VOL-nya itu 0,4 volt. Ini diambilkan dari datasheet 0,4 volt. Kemudian dimasukkan berapa drop tegangan di R VCC dikurangi VLS dikurangi ini dimasukkan 2,2 volt. Maka RS minimumnya adalah 73 ohm, minimumnya, maksimumnya 110 ohm. Ya. Sehingga RS-nya ya pasnya ya 100 ohm. 86 ohm boleh. Ya. Pasnya ya 100 ohm. RS-nya. Selesai. Ya. Selesai soal latihan 1, 2, dan 3. Kemudian untuk soal jawaban latihan 4 dan 6, ini kita bahas di lain waktu ya, terserah Anda janjiannya kapan, saya ikut, tapi jangan hari Sabtu. Hari Sabtu saya pergi, hari Jumat saya ke kampus. Jumat setelah Jumatan. Jam berapa? Ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau Jumat pagi saya ke kampus. Sabtu saya pergi. Selasa tes. Udah begitu, hari ini kita hanya membahas latihan soal 1, 2, dan 3 saja. Untuk jawaban latihan 4, 5, dan 6, kita nanti janjian lagi setelah Jumatan. Terserah jamnya saya ikut. Ya, saya ikut. Gitu? Ada yang ditanyakan? Bu, ini latihan jawabannya diupload di El Nino enggak? Tidak ya. Karena tidak ada 90% yang mengumpulkan. Yang 90% itu hanya latihan 1. Kalau latihan 1 sudah 90%. Sudah 94 yang mengumpulkan. Ya, sudah 90%. Tetapi rangkaian yang lainnya belum ada 90%. Jadi tidak saya upload di El Nino. Makanya saya tadi bilang siapkan pekerjaanmu dan alat tulis. Ya, begitu. Sudah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya absen. Ya, saya absen.